Warisan Ramadan, hari kelima, panggilan alam. Teh Era mau? Gak usah banyak tanya, pokoknya kamu beliin aku mukena. Berapa harganya? Harga? Oh, nanti saya lihat dulu berapa harganya ya teh. Oke, sana kalau kamu mau ke masjid. Tapi sejujurnya Rama masih agak khawatir sesuatu. Nya teh, dan ini ada pisau lipat. Teteh bisa simpan untuk jaga-jaga. Rama yang menyodorkan pisau malah membuat istri kontraknya itu terkekeh, menunjukkan senyum manisnya yang memang menarik perhatian Rama. Karena memang Safiera itu cantik. Hanya pria tidak normal saja yang hatinya tidak mungkin terusik melihat wajah yang tertawa itu. Kamu takut kalau ada orang masuk ke sini dan mereka melakukan sesuatu yang buruk padaku, begitu? Ya memang itu yang ditakutkan, makanya Rama mengangguk. Yah maklum teh, rumahnya cuma semil permanen, gak semuanya di tembok. Kalaupun pintu dikunci, tapi masih bisa didobrak. Pintunya pan, pintu tua. Iya sih, Safiera juga tahu kalau rumah Rama ini pasti tidak aman. Aku kan sudah bilang ada orang yang mengikutiku, dan mereka itu bukan cuma penguntit, tapi mereka orang suruhan Dedi. Mereka pasti melindungiku. Nah, mengertilah Rama. Kalau sudah seperti ini, dia tidak terlalu khawatir untuk pergi taraweh. Dia meninggalkan Safiera sendirian di dalam rumahnya. Ibunya juga taraweh. Ini adalah malam pertama bulan puasa. Warga desa juga berbondong-bondong pergi ke musola. Ada beberapa musola kecil di desa. Untuk masjid besar biasanya ada di pinggir jalan dan itu terlalu jauh. Bagi mereka yang punya kendaraan akan lebih mudah untuk menjangkaunya. Tapi mereka yang berjalan kaki akan memilih surau atau musola. Suara langkah kaki pun bisa didengar oleh Safiera yang memang duduk di kamar depan. Tempat tidur yang didudukinya itu dekat dengan jendela, sehingga obrolan apapun dari mereka yang lewat bisa didengarnya, dan membuat Safiera tersenyum masam. Sesuai dengan dugaanku, aku pasti menjadi objek pembicaraan di kampung ini. Seorang gadis seperti dirinya terlihat kaya, menarik, dewasa, dan bukan gadis biasa-biasa. Mau menikah dengan pemuda seperti Rama, itu pasti adalah gosip hangat. Orang-orang pasti akan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dugaan demi dugaan muncul, tapi Safiera tak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia lebih konsen pada satu hal di dalam ruangan ini. Nyamuk, cicaknya juga banyak. Lalu, aku nggak tahu makhluk apa lagi yang ada di sini. Apa kecoa, tikus, atau jangan-jangan ular juga ada. Safiera bergidik sendiri ketika dia membayangkannya. Ini membuat dirinya merapatkan kaki pada tubuhnya. Maunya sih Safiera melupakan semuanya, sambil bermain handphone dan membaca tentang tata cara sholat yang belum pernah dilakukannya, termasuk tentang puasa Ramadan. Safiera harus bisa menarik perhatian ibunya Rama dan membuat wanita itu percaya juga. Karena ini satu-satunya cara supaya keluarganya yakin kalau ini adalah pernikahan betulan, dan mereka akan berhenti merencanakan pernikahan Safiera dengan anak sahabat mereka. Tapi aku nggak bisa konsen. Kenapa banyak suara kodok di luar sih? Ini membuat Safiera juga kesal. Dia tahu kodok itu adalah makanan dari sejenis binatang melata yang membuatnya selalu ketakutan membayangkan sisik dan desisnya. Apalagi rumah Rama tidak semua di tembok batako. Bagian kamar memang luarnya batako semua, tapi pembatas di dalam rumah adalah papan. Bagian dapur sebagian batako dan atasnya bilik. Dilema baru untuk Safiera, bukan hanya kebersihan, tapi makhluk-makhluk yang dibencinya. Alhasil, sampai Rama kembali dari langgar, Safiera baru bisa bernafas agak lega. Teteh belum tidur? Belum, aku masih banyak kerjaan. Tentu saja Safiera tak mau menceritakan masalah sebenarnya, karena dia tidak mau mengeluh. Ini adalah pilihan hidupnya, dan dia sudah memutuskan akan berkomitmen dengan pilihannya. Safiera memang anak orang kaya, putri tunggal keluarga Lakeswara.
Tapi dia bukan princess manja yang selalu mengeluh. Kenapa kamu masih diri di situ? Kamu nggak mikir kalau kita bakal bagi 2 tempat tidur ini kan? Kata-kata itu terurai, tapi tanpa Saphira mengeluarkan suaranya. Hanya gerakan bibirnya saja. Dia tak akan setuju kalau Rama tidur dengannya satu ranjang. Makanya Rama segera menggelengkan kepalanya. Mau ngasih ini teh. Saphira tak menyadari jinjingan yang dibawa Rama. Makanya dia segera mengulurkan tangannya ingin tahu. Loh, kamu jadi beli ini? Aku kira kamu beli besok. Tadi kebetulan ada teman yang mau ke masjid besar, jadi sekalian numpang di motor dan pas ada bazar. Kamu seriusan? Saphira tak yakin, tapi Rama sudah mengangguk. Kamu nggak boleh pakai uang yang aku kasih loh. Ini juga membuat Saphira agak khawatir. Kalau rekeningnya dicek dan orang tuanya juga menelusuri rekening Rama. Vanes teh, itu mah uang tabungan saya sendiri. Oh, kalau semuanya udah beres nanti aku ganti ya. Nggak usah teh, cuman mau kena sama sajadah. Lagian kalau teteh pakai buat sholat, pahalanya tetap mengalir kok buat saya. Saphira tak berniat untuk itu. Dia hanya ingin acting. Tapi melihat ketulusan Rama, hati Saphira juga tersentuh. Makasih ya. Nya teh, sami-sami. Rama bicara dengan memberikan senyum tipis di bibirnya yang membuat wajahnya terlihat manis. Rama memang bukan tipikal pria kesukaan Saphira yang berbadan tegap, macho dengan tubuh berotot. Terlihat dewasa dan pandangan dingin yang keren. Rama hanya seorang pria kampung. Badannya biasa, standar, seperti laki-laki usia 20 tahunan yang otot tubuhnya belum terbentuk sempurna. Tapi dia senyumnya cukup manis, ringan untuk dilihat dan tak memberikan kesan yang berlebihan selain sejuk. Senyum tanpa maksud terselubung, tulus dan polos. Ya sudah, kamu tetap harus tidur di kamar ini. Saphira lagi-lagi dengan gerakan mulutnya, dia mencoba mengingatkan dan Rama paham. Rama menjadikan sajadah dan beberapa lembar kain sebagai alas. Saphira tahu itu dingin, mungkin mereka memang butuh kasur lipat. Rama tidak mungkin tidur begitu terus-terusan. Tapi kalau cuma semalam, tak apa kan? Assalamualaikum. Halo, saya Kamal. Maaf mengganggu sebentar. Jika saya muncul berarti para pembaca berkesempatan mendapatkan THR. Silakan jawab pertanyaan berikut di kolom komentar. Semoga beruntung. Wassalamualaikum. Saphira tahu dia kejam untuk Rama. Tapi tidur berdua di tempat tidur itu bukanlah pilihan yang tepat. Saphira tak bisa berbagi. Mungkin saat ini dia agak egois. Tapi dia sudah menegur halus. Sepertinya dia sudah terlelap dan tidak masalah dengan lantai kan? Saphira agak lega melihat Rama yang membelakanginya sudah memejamkan mata. Tinggal dirinya yang kini harus berusaha untuk tidur di depan itu. Tapi bagaimana dia tidur kalau dia tak suka dan khawatir dengan kebersihan tempat tidurnya sekarang? Mungkin aku tidur sambil duduk aja ya, pikir Saphira yang tidak berani menempelkan kepalanya di bantal karena khawatir rambutnya kotor. Meski spray itu baru, tapi Saphira tak biasa tidur di kasur kapuk. Apalagi usia kasurnya sendiri dia yakin sudah lebih dari 10 tahun. Bagaimana kalau ada kutu? Saphira yang sudah berpikir jauh akhirnya memilih tidur dalam posisi duduk. Toh di dalam mobilnya kadang juga dia suka tidur dengan posisi itu bukan? Saphira yakin ini tak masalah untuknya. Dia pun mencoba untuk menutup matanya sambil memeluk kedua kakinya yang ditekuk mendekat ke tubuhnya. Aduh, tapi sekarang aku pengen pipis. Sejak berangkat sampai sekarang, Saphira belum ke kamar mandi. Jelas saja ada rasa tak tertahankan di kandung kemihnya. Rama, tega tak tega sebenarnya Saphira, tapi dia terpaksa membangunkan seseorang yang sudah terlelap itu. Nyateh, aku mau ke kamar mandi. Rama paham apa yang diinginkan Saphira.
Kalau hanya kamar mandi, tentu saja Safiera pasti tahu di mana tempatnya, karena itu tepat di samping dapur. Wanita itu tidak berani sendirian, makanya Rama bangun dan mengantarkannya. Sudah dinyalakan lampunya teh. Di dalam juga tadi saya sudah cek, tidak ada binatang apa-apa. Seakan tahu apa yang ditakutkan oleh Safiera. Rama mengamankan sebelum Safiera memerintahkannya. Dia cukup peka. Kamu yakin? Tentu saja Rama mengangguk. Cuma hampura teh, aromanya nggak terlalu sedap. Besok saya beli karbol buat bersihin toiletnya. Kalau bisa ditahan sampai besok sih, Safiera akan menahannya. Tapi sekarang dia sudah benar-benar sampai di ujung keinginannya untuk buang air kecil. Ya sudah, kamu berdiri di sini ya, tapi jangan ngintip ke sana. Teteh buka pintunya. Tentu saja Safiera mengangguk. Buat jaga-jaga kalau di dalam ada sesuatu dan aku butuh bantuan. Untung saja Rama bukan orang yang suka mengambil kesempatan, dan dia juga tidak mengintip apa yang dilakukan Safiera. Ini memberikan rasa aman pada wanita itu, yang memang juga takut di dalam sana sendirian. Dindingnya sudah mengelupas dan jamuran. Banyak lumut di sekitar bagian bawah kamar mandinya. Pelur yang digunakan untuk lantainya juga licin karena sudah lumutan dan berkerak. Klosetnya bukan kloset duduk. Ini mempersulit semuanya, ditambah lagi Safiera harus memegang gayung yang gagangnya di bagian bawah ada lumutnya. Sungguh ini menjijikan untuknya, tapi sekarang alam menuntut Safiera harus mengeluarkan itu dari dalam kandung kemihnya. Apa ada pilihan lain saat ini? Celanaku basah sedikit, sepatuku juga. Aduh, tadi aku pipis kena ke celana nggak ya? Sudah lega sekarang karena Safiera berhasil mengosongkan kandung kemihnya. Tapi dia yang tak biasa dengan kloset jongkok dan menyiram dengan gayung, membuat sedikit cipratan-cipratan di pakaiannya. Safiera berniat mengganti pakaiannya nanti setelah di kamar. Tapi kini, dia yang baru saja turun dari kloset yang lebih tinggi dari lantai kamar mandi, melihat sesuatu yang baru saja keluar dari saluran air. Pembuangan di lubang lantai kamar mandi. Sesuatu merayap membuat Safiera memekik. Ya, kecoa.